Ya'juj dan Ma'juj, Gog dan Magog, adalah dua suku yang akan muncul pada akhir zaman. Mereka dikisahkan memiliki kekuatan sebagai perusak dan penghancur kehidupan di muka bumi, dan mereka akan berperang melawan Nabi Isa beserta pasukannya di Bukit Tursina. Kemunculan suku ini merupakan salah satu tanda besar kiamat menurut keyakinan umat Muslim. Kisah tentang kaum ini terdapat dalam ajaran agama Yahudi, ajaran agama Islam, dan kitab Kejadian umat Kristen. Ya'juj dan Ma'juj juga muncul dalam banyak mitologi dan cerita rakyat di banyak negara, di antaranya adalah legenda rakyat Britania Raya dan Irlandia. Etimologi Sunting. Ya'juj dan Ma'juj berasal dari bahasa Arab. Ya'juj yang berakar kata ujaj, yang berarti mengering kemudian mengeras, dan satu lagi dari kata al-aj, yang artinya ketika musuh datang dengan cepat sekali, berasal dari kata maja, yang berarti goncang. Sedangkan menurut Abu Hatim, Ma'juj berasal dari maja, yaitu kekacauan, Ma'juj berasal dari mujuj, yaitu malaja. Namun, menurut pendapat yang sahih, Ya'juj dan Ma'juj bukan isim mustaq, melainkan isim, ajam dan lakab, julukan. Setiap dari akar kata ini memiliki kesesuaian dengan sifat kaum Ya'juj dan Ma'juj tersebut. Menurut para ulama, jadi Ya'juj dan Ma'juj memiliki arti mengering dan mengeras secara natural dan ketika mereka datang dengan cepat serta tergesa-gesa membuat keadaan goncang, kemudian tidak ada orang yang sanggup menghadapi mereka, maka harus lari dari mereka. Sifat mereka dikatakan sangat keras, kasar, biadab, sombong, gigih, senang berperang, merampok, membunuh, merusak, memperkosa korbannya dan mereka tidak menyukai umat bangsa selain mereka sendiri. Kesombongan mereka digambarkan dalam sebuah hadits Nabi Muhammad, ketika mereka telah berhasil membunuh seluruh penduduk bumi, maka mereka melemparkan anak panah dan tombak ke atas awan, kemudian mereka beranggapan bahwa mereka telah berhasil membunuh penduduk langit para malaikat karena anak panah dan tombak mereka kembali dengan berlumuran darah. Ibnu Katsir menerangkan bahwa mereka adalah dari keturunan Adam dari keturunan Nuh, dari anak keturunan Yafid yakni nenek moyang bangsa Turki yang diisolir oleh tembok benteng tinggi yang dibangun oleh Zulkarnain. Magog bin Yafet bin Nuh bin Lamik, Lamaka, bin Metusyali bin Idris bin Yarid bin Mahlail bin Kianan bin Anusi bin Syits bin Adam. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua bangsa yang sangat besar jumlahnya, perbandingannya adalah 1:999 antara manusia umumnya dengan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka disebutkan sebagai mayoritas penghuni neraka, dan kedua suku ini disebutkan telah ada dekat pada masa Nabi Musa berdakwah. Abdullah bin Amr berkata bahwa salah seorang dari mereka tidak akan mati kecuali ia telah memiliki keturunan sejumlah 1000 atau lebih. Walaupun mereka dari jenis manusia, namun mereka memiliki sifat khas yang berbeda dari manusia pada umumnya. Ciri utama mereka adalah perusak dan jumlah mereka yang sangat besar, sehingga ketika mereka turun dari gunung seakan-akan seperti air bah yang mengalir, tidak pandai berbicara dan tidak fasih, bermata kecil, sipit, berhidung kecil, lebar mukanya, merah warna kulitnya seakan-akan wajahnya seperti perisai dan sifat-sifat lain. Ketika pada masanya, suku Ya'juj dan Ma'juj akan berhasil menghancurkan dinding besi pembatas yang telah dibangun oleh Zulkarnain, mereka akan turun dari pegunungan dengan cepat dan tergesa-gesa, mereka sudah tidak sabar untuk membuat kerusakan di muka bumi. Disebutkan pula bahwa mereka orang-orang yang cepat dalam berjalan guna membuat kerusakan. Ketika mereka berhasil mencapai Danau Tabriyah, Palestina, mereka akan meminum sampai habis air danau tersebut, karena banyaknya populasi mereka, sehingga orang terakhir yang berhasil mencapai danau itu akan berkata, sungguh dahulu di sini masih ada airnya. Dalam hadits An-Nawas bin Saman disebutkan bahwa Allah memberitahukan kepada Isa akan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj yang tidak ada seorang pun mampu memerangi mereka, dan Allah memerintahkan Isa untuk menjauhkan kaum mukminin dari jalan yang ditempuh Ya'juj dan Ma'juj seraya berfirman, kumpulkan hamba-hambaku ke Gunung Atur. Pada akhirnya mereka tewas setelah Isa memohon pertolongan kepada Allah melalui ulat-ulat yang menyerang semua leher kedua suku tersebut.